boleh menuliskan, lembar refleksi dirinya ya. Apabila misalnya 15 menit, ya sudah nggak apa-apa, yang penting, Bapak dan Ibu melanjutkan dengan menulis, lembar refleksi diri. Nanti coach Iya, Pak. silakan Bapak. Iya. Kita mulai ya Pak Solo. Iya, Saya sebagai coach dan Pak Solo sebagai coachingnya. iya. Jadi di sini selamat malam Pak Solo. Selamat malam Bu Nina. Gimana Iya. kabarnya Pak Solo malam ini? Kabar baik Bu, sehat-sehat selalu dan puji Tuhan ya selalu dalam lindungan oleh Tuhan. Amin. Semoga kita selalu diberi kesehatan ya Pak Solo ya. Iya, terima kasih Bu. Begitu juga Bu Nina ya, dikasih ya kesehatan yang berlimpah dan ya selalu ke dalam koridor kesehatannya pada hari ini, malam ini ya. Iya. Bapak Solo, jadi hari ini ya kan Bapak Solo, ada yang bisa saya bantu kira-kira untuk hari ini Bapak Solo? Iya, saya Bu Nina mempunyai permasalahan mengenai di pembelajaran saya, yaitu murid pasif dalam pembelajaran mengenai matematika kelas 9 perpangkatan. Jadi saya mengenai pasif ini mengenai anak-anak yang mungkin ya tidak begitu aktif dalam mengikuti mengenai pembelajaran perpangkatan dalam matematika, Bu Nina. Iya, jadi ada murid pasif di kelas Bapak, yaitu pada pelajaran perpangkatan ya Pak ya, di kelas 9 tadi benar ya Pak ya? Iya Bu Nina, di kelas 9 Iya, betul sekali. ya, jadi kira-kira bagaimana perasaan Bapak melihat murid yang pasif di kelas? Saya merasa ya Bu Nina kurang greget aja atau kurang merasakan bahwasanya kalau ada kekurangan murid saya di dalam kelas ya, karena saya di sekolah saya di SMP Negeri 21 Medan itu saya mengajar 4 kelas ya, masing-masing kelas per minggunya 5 jam. Dari 5 kelas ini ada aja murid yang pasif mengenai pembelajaran yang saya berikan mengenai bilangan perpangkatan ini Bu Nina. Jadi terkadang saya merasa saja bahwasanya saya itu merasa loh kok murid tersebut ya kurang dalam hal untuk aktif di dalam pembelajaran yang saya berikan mengenai bilangan perpangkatan gitu Bu Nina. Tadi itu adalah perasaan Bapak ya terhadap murid Iya, Bapak yang pasif, Pak ya. iya Bu. Kemudian kira-kira apa yang Bapak harapkan dari murid Bapak itu? Jadi yang saya harapkan bahwasanya murid saya ini kalau bisa seluruhnya ketika saya mengajar aktif semua ya. Artinya ketika saya memberikan pembelajaran mengenai rumus perpangkatan ya mereka bisa ya mengikuti. Tapi memang kayaknya kadang dari 4 kelas yang saya ajarkan ini ya anak-anak itu ada aja yang pasif, artinya mereka takut, kurang percaya diri mungkin ya dalam pembelajaran yang saya berikan ini. Jadi perasaan saya itu kayaknya kurang gitu ya, artinya kurang greget gitu. Artinya memang maunya semuanya aktif dalam pembelajaran yang saya berikan mengenai bilangan perpangkatan ini. Jadi ya perasaan saya sih kepada anak ini kira-kira saya kurang merasa enak gitulah ya dengan anak-anak yang pasif tersebut untuk masalah ketika saya memberikan pelajaran perpangkatan tersebut Bu Nina. Iya, begitu. Iya, jadi tadi Bapak itu perasaannya terhadap murid Bapak yang pasif tadi itu kayaknya kurang greget ya Pak ya? Kok bisa Iya Bu, seperti itu gitulah kira-kira ya Pak benar. ya? Iya benar Bu. Mhm.
Iya, jadi, apa yang Bapak ajarkan tuh kayaknya kok sepertinya tidak, pas gitu ya kan, Pak. Nah, Iya, sekarang, Bu. iya, sekarang kita masuk ke bagian identifikasi ya, Pak, ya. Di sini, yang mau saya Iya, Bu. tanyakan adalah, apa saja faktor yang menyebabkan murid Bapak pasif dalam pembelajaran matematika, khususnya perpangkatan? Kira-kira Iya. faktornya apa, Pak, yang menyebabkan? Jadi Bu Nina, ketika saya mengajarkan itu, jadi saya merasa anak ini yang pasif ini adalah merasa kurang percaya diri, takut salah dalam mengerjakannya karena nanti kalau saya dalam pembelajaran itu saya kasih LKPD, lalu mereka itu mengerjakannya memang bisa dikatakan ya semuanya yang saya kasih itu walaupun soalnya tidak begitu sulit, tapi mereka tidak bisa mengerjakannya. Jadi Mmm, terkadang saya merasa bahwasanya anak yang kurang pasif ini merasa saya itu kepada anak-anak ini kayaknya kenapa bisa begitu? Lalu saya katakan kepada mereka, mereka memang banyak ya takut ya, artinya bisa dikatakan memang karena kurang percaya diri itu, karena adanya memang mereka yang belum mengerti mungkin ya ketika saya memberikan pembelajaran tersebut, akibatnya anak-anak tersebut merasa minder gitu. Karena memang dari yang lain itu ya dari kelas itu yang aktif ya mengikuti pembelajaran itu bisa menyelesaikan. Jadi anak yang ini, yang pasif ini memang dalam pembelajaran saya ini yaitu tadi Bu Dina, bahwasanya anak ini kurang percaya diri ya. Yang kedua, memang kayaknya mereka eh, belum begitu paham mengerjakannya dan tidak berani dalam hal untuk mengutarakan sesuatu karena mungkin mereka takut salah atau hal-hal yang lain untuk mengerjakan itu. Jadi anak-anak ini bisa dikatakan ya tadi itu kurang percaya diri dan memang bisa juga dikatakan belum memahami atau mereka tidak berani bertanya atau apa yang saya berikan itu murid saya ini yaitu tadi eh, takut begitulah ya dengan tidak percaya diri ya takut salah begitu itulah yang saya hadapi Bu Nina. iya, jadi di proses identifikasi ini, eee, menurut, Bapak Solo, tadi faktor-faktor yang menyebabkan, anak tersebut pasif itu yang pertama itu tadi kurang pede ya, Pak, percaya diri. Iya benar Kemudian Bu, takut bertanya, ya kan, Pak? iya Eee, Bu, iya, tidak berani mengutarakan sesuatu, ya kan, Pak? iya benar, Jadi, seperti itulah kira-kira tadi faktor yang, Bapak dapatkan ya di kelas, berdasarkan temuan Bapak tadi ya untuk anak-anak yang fasik tadi. iya Kemudian benar. dari faktor tadi, adakah, kira-kira Bapak melihat ya, bagaimana kondisi, belajar, murid Bapak yang fasik tadi di rumah? Pernahkah kira-kira Bapak, bertanya gitu kepada mereka bagaimana kondisi belajar mereka pada saat, di rumah, Pak? Iya, jadi Bu Nina, ketika saya kalau Ibu katakan tadi kondisi belajar mereka, sebenarnya mereka ada keinginan untuk merasa mereka itu merasa minder karena yang lain-lain kawannya itu aktif gitu dan bisa mengerjakan ya soal yang saya kasih di LKPD itu untuk dikerjakannya mengenai bilangan perpangkatan ini ya atau eksponen. Jadi di rumah mereka pernah saya tanya apakah mereka di rumah belajar. Sebenarnya perjawaban mereka juga karena keingin tahu mereka merasa malu sama teman-temannya, mereka juga berusaha di rumah itu belajar. Cuma karena ini kelas 3 SMP ya, kalau misalkan anak-anak mengerjakan, lalu dia tanya sama orang tuanya, ya orang tuanya banyak mengatakan memang dia juga nggak mampu karena memang ya di sekolah saya itu Bu Nina, orang tua itu rata-rata memang 90% memang hanya tamatan SMA. Walaupun taman SMA dalam hal bermatematika ya, bermatematika itu sangat sulit ya. Jadi mereka juga tanya orang tuanya, kira-kira mereka juga
tidak bisa dapatkan hasil yang baik. Begitu juga dengan keluarganya, kan ada abangnya ya, kakaknya. Walaupun kakaknya di atas tingkatannya SMA, cuman mereka juga dalam matematika ini mereka juga kurang paham. Jadi akhirnya anak ini yang pasif ini jadi merasa untuk bertanya di rumah juga tidak ada yang bisa menyelesaikan. Jadi sebenarnya keinginan itu ada. Jadi kondisi dia belajar di rumah pun oke begitu. Cuman ya itu tadi merasa bagaimana dia mendapatkan untuk jawaban dan apa memang yang saya berikan ya tugas untuk dikerjakannya sebenarnya mereka ya anak-anak yang pasti setiap kelas Bu ya memang ada 3-4 orang ya yang memang betul-betul memang selalu ya merasa dia tidak bisa mengerjakan apa yang saya berikan. Dan ternyata di rumah pun mereka juga merasa tidak ada hasil daripada yang saya berikan lah tugas begitu untuk menyelesaikan itu. Jadi mereka juga di rumah baik dari keluarganya, saudara familinya itu tidak bisa mengerjakan. Akibatnya selalu merasa pasif. Selalu di sekolah itu atau di kelas itu merasa minder. Tidak kurangnya bahwa saja bisa dikatakan percaya dirinya tidak ada lagi. Dan mengerjakan soal pun terkadang merasa malu. Dan bertanya pun dia merasa kurang etis atau bisa dikatakan dalam dirinya lah. Bisa dikatakan kurang ini. Gitu Bu Nina dalam hal ketika saya sama anak ini ya yang kurang pasif ini saya beri sama dia seperti itu gitu ketika saya bertanya begitu. Iya, iya Bapak sudah mencoba ya bertanya bagaimana kondisi belajar murid Bapak di rumahnya. Kemudian ini untuk rencananya, kira-kira apa yang Bapak lakukan untuk membantu murid Bapak dari yang pasif menjadi lebih aktif? Baik Bu Dina, pertanyaan yang sungguh ya dalam benak saya itu bagaimana ya anak tersebut yang Bu Dina itu cara saya untuk mengembangkan dari pasif anak ini menjadi aktif ya. Jadi Bu Nina begini, ketika saya tanya mereka memang di rumah pun merasa tidak mampu, ada jawaban dari keluarga ya, dari ibu, dari orang tua ayahnya atau keluarganya dari abang dan kakaknya. Karena memang perpangkatan ini tingkat SMP termasuk memang ya bisa dikatakan menerimanya memang susah mungkin ya. Tapi karena kurang percaya diri tadi. Karena apa? Karena soal yang saya kasih kepada anak kurang pasif ini ya, itu saya kasih berbeda gitu. Soalnya itu tetap perpangkatan tapi ada dia eksponen dia pangkat rendah, ada dia pangkat tinggi. Jadi kepada anak kurang pasif ini dia yang penting mengerti dalam hal itu untuk mereka pangkat rendah. Jadi ketika juga mereka merasa minder, saya berikan ini, tetap saja memang mereka merasa kurang percaya diri. Lalu saya berkata kepada mereka, apakah saya memberikan pembelajaran ketika saya menerangkan saya kurang baik atau memang saya itu merasakan kurang dalam hal memberikan pembelajaran kepada kamu. Lalu saya nak mengatakan, saya senang kok Pak, bahwasanya saya itu memberikan pembelajaran itu mereka bilang ya hal yang luar biasa begitulah. Artinya ya Bapak itu bagi kami senang dalam hal memberikan. Tapi entah kenapa memang mereka mengakui kekurangan mereka memang karena memang pasif, tidak mengetahui bagaimana mengerjakan tugas yang berikan, akhirnya mereka merasa minder sendiri. Nah, lalu saya bilangkan sama mereka, segala sesuatunya ya bisa memecahkan masalah itu adalah ya kemauan. Yang kedua, jangan kamu duluan kurang percaya diri. Yang ketiga, semua manusia diberikan Tuhan itu manusia pintar. Cuma ya pengertian seseorang dalam hal untuk melakukan sesuatu itu yang berbeda. Ada anak memang sudah diberikan atau memang dia itu mengerti, mampu mengerjakan itu. Lalu saya Bu Nina, saya berikanlah kepada mereka, saya kelas 91 ya sampai 94 ketika saya mengajar matematika, ada berapa orang setelah saya kumpulkan ada sekitar 15 orang ya, memang yang betul-betul memang pasif yang tidak bisa mengerjakan. Lalu saya bilang, nanti kalau kau mau memang,
ketika waktu belajar kan kalau kamu kan masuk 32 orang. Jadi kalau ini kan seperti privat les lah saya bilang. Karena nanti kamu tuh ada 91 sampai 94 ada 15 orang. Lalu saya bilang ketika nanti les pembelajaran selesai di pukul 12.40, kamu nggak apa-apa nak ya, bilang sama orang tuamu, saya berikanlah tambahan untuk mengenai pembelajaran supaya kamu itu merasa oke, merasa kamu itu tidak kurang nak. Percaya dirinya juga harus tumbuh. Saya berikan 40 menit, ya 45 menit saya nanti akan mengajarkan kamu. Dengan catatan ya 2 kali seminggu ketika pada waktu kita ya belajar nantinya waktu ya untuk mengenai perpangkatan itu. Lalu saya katakan Bu Nina sama mereka, jangan khawatir, jangan kamu merasa ketika kamu itu kurang, malu dengan teman-temanmu bahwasanya kamu itu diajarkan oleh Pak Batubara, jadinya masuk les tambahan. Semangat, karena apa? Segala sesuatunya yang kurang, memang itulah. Semua manusia ada kekurangan, saya bilang sama mereka. Lalu mereka spiritnya tumbuh, lalu mereka bilang, Bapak nggak marah kan apabila nanti Bapak nanti memberikan tambahan itu berbeda dengan les yang biasa. Oh tidak. Terus terang, saya itu merasa senang apabila kalian itu semua, apa yang saya berikan pembelajaran itu, semuanya mendapatkan hal yang baik. Semua mendapatkan hasil yang baik. Saya bilang, oke. Mereka katakan. Jadi Bu Nina, itu yang saya berikan, tetapi terkadang memang ya, saya itu kan waktu juga kadangnya, enggak selamanya saya bisa, saya juga minta tolong kepada anak-anak yang aktif, yang bisa dikatakan kelas atas lah ya, bisa dikatakan anak ini ranking di kelasnya. Saya juga minta tolong kepada mereka, bahwasanya supaya mereka membantu juga, kalau saya memang tidak bisa pada hari tambah les itu. Karena memang anak ini juga yang pintar, yang bisa dikatakan di atas rata-rata ini, mereka juga kan mengerti, memahami untuk itu. Lalu saya bilang memang sama anak yang pintar ini, nak, segala sesuatunya yang kamu bisa, apabila bisa kamu berikan kepada orang lain, maka kamu lebih daripada yang bisa kamu lakukan itu. Artinya, jangankan saya, Tuhan akan memberikan kepada kamu segala sesuatu yang kepintaranmu, segala sesuatunya yang kamu berikan itu lebih yang kamu dapatkan nanti ketika kamu sudah berhasil dari mulai tahap SMP, SMA, dan sampai kuliah, sampai mendapat pekerjaan. Ingat nak, apa yang kamu kasihkan kepada anak-anak itu yang memang bisa kamu berikan layak, ya, supaya mereka dapat apa yang dilakukannya, maka kamu juga berhak dan mendapatkan lebih, ya, walaupun kamu tidak diberikan seperti materi atau segala sesuatunya. Lalu anak-anak senang, iya Pak, nggak apa-apa Pak, kami siap untuk membantu. Jadi begitu Bu Nina, cara saya untuk bagaimana anak tersebut dari pasif supaya aktif dalam pembelajaran les belajar saya itu, gitu Bu Nina. Iya Pak, tadi bagaimana Bapak melakukannya ya untuk membantu murid, kemudian cara Bapak tadi untuk membantu murid dalam mempelajari perpangkatan, itu juga sudah tadi Bapak jabarkan. Kemudian tadi yang saya dengar, Bapak juga berkoordinasi ya dengan teman-teman murid Bapak tadi. Nah, selain dari teman-teman murid Bapak yang pasif tadi, apakah ada koordinasi dengan orang lain? Kalau memang ada koordinasi, kira-kira siapa saja orangnya Pak, selain tadi murid-murid yang aktif tadi yang memang kemampuannya lebih daripada yang pasif tadi Pak? Oh iya Bu Nina, kelupaan. Selain daripada murid tadi, ya, saya juga memberikan wejangan kepada orang tua. Saya memanggil ya beberapa orang tua, saya katakan, Bu, jangan anak ibu katakan bahwasanya ketika dia pembelajaran ini nggak mampu, jangan sesekali bilang anak ibu itu bodoh. Ya, itu yang paling penting saya katakan. Kalaupun dia pasif atau tidak mengerti, semua ciptaan Tuhan itu adalah pintar. Cuma memang semua manusia juga percaya diri. Ya, kekurang mampuan seseorang itu pasti ada. Tetapi Bu, percayalah, saya sudah memberikan kepada anak ini supaya anak ibu itu, ya, orang tua ini Bu, ya, Bu Nina, bahwasanya saya akan berusaha dari saya juga memberikan tambahan juga kepada anak-anak yang mampu atau bisa dikatakan
Saya bilang tutor sebaya itu Bu, mereka seumur tetapi mereka aktif. Artinya aktif itu bisa dikatakan dia itu selalu ya bisa mengerjakan soal ya yang saya berikan untuk mengenai perpangkatan ini. Lalu orang tua tersebut ucap terima kasih lalu mengatakan, "Pak, berapa yang kami harus bayar?" Lalu saya bilang, "Bu, tidak usah, yang penting saya merasa bersyukur apabila anak ibu bisa semuanya sukses dalam pembelajaran saya." Lalu ada juga itu Bu Nina sampai menangis, "Loh, Bapak ini kok begini Pak Batubara?" Iya, yang penting Bu, saya itu ikhlas kok. Karena anak ibu terus terang mengatakan di rumah Bu nggak ada yang bisa bantu. Ketika saya kasihkan bilang perpangkatan ini, ya perkalian dan pembagian bilang pangkat, anak ibu mengatakan memang dibilangnya ibu saya tidak sampai, tidak bisa menyentuh orang tuanya laki-laki juga, ayahnya. Begitu juga walaupun ada abangnya juga nggak mampu. Lalu ya nggak apa-apa Bu, saya siap untuk itu. Jadi selain itu Bu, saya minta tolong juga sama kepala sekolah bahwasanya anak ini ya saya berikan list tambahan tetapi tidak memungut biaya, artinya 40 menit lah. Karena terus terang Bu, 40 menit itu saya berikan karena waktu saya juga ya ada hal-hal lain juga kesibukan dan 40 menit itu Bu, tapi 2 kali seminggu saya berikan ya dengan pembelajaran itu. Karena dalam perpangkatan itu 6 kali 40 ya, 3 kali pertemuan, 2 kali 40 sekali pertemuan. Jadi selama dia itu 1 minggu lebih ya dalam 2 kali seminggu ya berarti 3 kali. Berarti ada dia itu 3 kali ya, 2 kali seminggu tambah minggu kemudian minggu keduanya 1 kali pertemuan. Jadi di situ saya minta tolong juga kepada anak tutor sebaya apabila mana tahu anak ini merasa dia itu kurang mampu atau percaya dirinya sama saya karena saya guru merasa takut ya ada-adanya Bu Nina merasa takut. Lalu saya bilang selalu ada 2 orang itu kadang saya gantian ya karena anak ini juga yang tutor sebaya ini waktunya juga nggak mungkin ditahan lama-lama sama orang tuanya. Cuma saya bilang kamu bisa nggak nak bantu saya. Walaupun setiap kelas itu ada 2 anak yang di atas rata-rata, saya minta bantu supaya waktu saya menerangkan lalu saya kasihkan LKPD-nya, kamu membantu nak menjelaskan kepada mereka ya supaya mereka mengerti. Jadi itulah saya bilang sama pimpinan sekolah supaya saya meminta kelas ya untuk yang habis les di sekolah yang seperti biasa tambahan. Lalu juga ya seperti itu tadi sama anak tutor sebaya tadi saya juga minta tolong supaya mereka membantu. Gitu Bu Nina. Iya Pak, tadi itu sudah Bapak jelaskan ya rencana Bapak, mulai dari bagaimana cara Bapak membantunya, kemudian juga apa yang dapat Bapak lakukan, kemudian dengan siapa saja Bapak bisa berkoordinasi. Nah sekarang kita masuk kepada tahap tanggung jawab. Kira-kira dari semua yang sudah Bapak jabarkan untuk rencananya tersebut, kira-kira komitmen apa yang Bapak lakukan untuk menjalankan rencana tersebut? Komitmen saya Bu Nina ketika saya melaksanakan anak yang pasif ya dalam pembelajaran saya bertekad bahwasanya anak yang saya ajarkan di 4 kelas ini di rombel ya, 4 rombel yang saya ajarkan harus memahami walaupun sebenarnya pasif tapi dengan catatan saya kasihkan metodenya berbeda. Artinya metode yang saya berikan kepada anak pasif ini adalah pendekatan secara inquiry ya. Pendekatan mereka itu bagaimana anak itu supaya lebih dekat ya. Karena memang khusus. Kalau dia pasif ini anak ini harus lebih mendekatkan diri, harus ya artinya bisa dikatakan ya kita lebih daripada anak yang selain mereka. Artinya kita berikan mereka supaya berani begitu. Jadi dengan ya ikhlas, kelembutan, ya dengan hati yang tulus begitu. Jadi ketika saya berikan seperti itu komitmen saya, ternyata anak ini juga jadi berani gitu. Artinya berani dia mengerjakan soal itu. Jadi di dalam pembelajaran les biasa dia sudah berani melakukan atau menjawab soal itu dengan benar. Ya, bahwasanya anak tersebut sudah mulai
ya ketika saya memberikan pembelajaran itu mereka sudah berani dan oke. Artinya dari pemain pasif ini ada perubahan. Walaupun sebenarnya tidak seaktif tetap anak yang di atas rata-rata tersebut. Tapi yang penting mereka sudah berani ya. Waktu saya masuk itu ada sampai beberapa ya 2 kali begitu mungkin waktu saya memberikan wejangan atau mengasihkan kepada mereka bagaimana untuk pembelajaran ini mereka ketahui, ternyata mereka sudah berani bertanya dan mereka sudah berani juga ya menjawab hal yang benar, karena memang dari pertama saya katakan bahwasanya nak jangan takut salah, karena manusia juga selalu semuanya mengerjakan, apalagi matematika selalu memang jangan melaksa ya kalau kamu itu harus benar, tidak juga semuanya penilaian hanya kamu berikan keyakinan diri sendiri untuk mengerjakan itu. Ternyata ya komitmen saya memberikan itu Bu, anak-anak tersebut sudah ya bisa dikatakan pasifnya itu bisa dikatakan hilang lah begitu, atau bisa dikatakan agak aktif ya di dalam kelasnya masing-masing. Begitu Bu Nina. Iya, itu tadi komitmen Bapak ya untuk menjalankan rencana tersebut. Nah, setelah Bapak berkomitmen, kapan Bapak akan melaksanakan rencana tersebut? Iya, komitmen saya sudah saya laksanakan. Jadi rencana kepada anak-anak ini untuk melakukan ya bisa dikatakan mereka ini ya setiap yang tadi saya katakan Bu Nina 2 kali seminggu ya pembelajarannya setelah pulang sekolah, ditambah saya dibantu oleh anak 2 orang ya setiap berbeda hari ya, karena saya kasih itu pembelajarannya seperti kelas 91, 92, 93, 94 kan berbeda, ada Senin Selasa ya, baru nanti 93, 94 Selasa Rabu dengan orang yang berbeda. Kalau dia di 91, 92 saya berikan itu satu hari itu ada sekitar 15 orang. Lalu nanti ya anak itu 2 orang yang saya minta tolong membantu ketika memang mereka mengerjakan LKPD. Lalu mereka memberikan itu, karena gini Bu Nina, ketika rencana saya buat itu tadi, ada anak pasif ini merasa takut, tetap juga ketika saya bertanya mana yang apa nak, mungkin mereka nggak berani. Tapi ketika anak yang sebaya, ya, tapi anak sebaya ini kan saya bilang, dia memang aktif ya, orang yang bisa dikatakan lebih daripada di kelasnya. Mereka mau, ya, apalagi kedekatan mereka kan karena teman itu sebaya, dia lebih mau gitu. Tetapi setelah teman sebayanya, saya dekatkan juga, nak, walaupun kamu merasa begitu, tapi jangan takut, ya. Saya bilang, saya kan gurumu, jadi nggak usah takut salah, tapi tetap kamu itu, ya, merasa bahwasanya kamu siap, kamu bisa mengerjakan hal-hal yang saya berikan. Artinya, apapun ceritanya, salah atau benar itu belakangan. Yang penting kamu berani dalam mengerjakan itu. Begitu Bu Nina. Iya Pak, tadi juga sudah Bapak jabarkan ya rencananya kapan akan Bapak tindak lanjuti ya. Kemudian setelah Bapak mengetahui ya perubahan anak yang pasif tadi menjadi aktif, kira-kira bagaimana Bapak mengukur keberhasilan Bapak itu dalam merubah anak yang pasif menjadi aktif? Iya, terima kasih Bu Nina ya. Jadi anak tersebut ketika saya berikan pemahaman tadi mengenai mereka kurang memahami apa yang saya berikan karena yang kurang percaya diri. Jadi saya memberikan pembelajaran mengenai perpangkatan ini ya. Saya buat mereka itu beberapa soal LKPD-nya, lalu setelah terakhir ketika mempelajari itu ada kurang 4 kali perjumpaan ya mengenai pembelajaran itu, lalu saya berikan soal. Tapi saya dengan tutor sebaya ini ya, saya melihat hanya memantau, tidak lagi memberikan wejangan, tidak lagi memberikan penerangan, tidak lagi menjelaskan apa yang ketika 4 kali perjumpaan itu mengenai bilangan perpangkatan itu. Nah,
ketika saya memberikan itu ya dengan anak-anak ini, ternyata walaupun ya Bu Nina, walaupun sebenarnya soalnya perpangkatan tapi tidak begitu tinggi, atau kalau dalam bahasanya ini ukuran soalnya itu bisa dikatakan perpangkatan tapi menengah, begitulah ya. Jadi ukuran daripada saya berikan itu kepada anak-anak soal tersebut, ternyata mereka mampu. Nah, ketika saya berikan itu, ya soal itu, berarti ketika mereka mengerjakan itu, ukuran yang mereka lakukan, ternyata mereka berhasil. Artinya, ketika mereka saya bimbing beberapa kali dalam les tambahan, ditambah anak-anak terus bayar, mengerjakan itu, mereka ternyata bisa. Dan mereka senang. Jadi mereka bertanya seperti Bu Dina. Kadang saya merasa berpikir gini juga ya, anak-anak ini memang kok anak zaman sekarang ini kok pertanyaannya memang ya dewasa-dewasa ya, walaupun umurnya antara 15 sama setahun. Dia bilang begini, Pak, Bapak mengajarkan kami setengah mati sampai kami mengetahui. Walaupun kami tidak anak kandung Bapak, katanya. Kalau anak kandung Bapak wajar, karena memang yang dilahirkan oleh ayah dan ibunya. Tapi Bapak mengajarkan kami di kelas ini, bukan anak kandung, tapi Bapak berusaha kepada kami dan memberikan bimbingan kepada kami untuk mengetahui apa yang Bapak berikan. Nah, ini Bu Dina pertanyaan berat saya jawab, saya bisa katakan juga. Nah, bukan karena materi, bukan karena apa-apa. Terus terang, saya guru untuk meningkatkan hasil kompetensi daripada kalian yang saya berikan, semuanya harus paham. Walaupun kamu bukan anak kandung, walaupun kamu adalah anak murid yang saya ajarkan, tapi ingat, ya, ketika ada yang kamu ketahui, walaupun bukan pelajar perpangkatan, ketika kamu mengetahui atau memberikan sesuatu yang kamu pahami atau yang bisa kamu berikan, berikanlah selama itu baik. Tapi tanpa materi atau sesuatu yang kamu lakukan. Tuhan akan melihat apa yang kamu berikan, apa yang dikerjakan. Karena apa nak? Sesuatunya yang diberikan ketika berhasil lebih bahagia daripada anak yang memang mampu, yang sudah mengerjakan. Karena memang berat memang dalam hal untuk melakukan itu. Tapi dengan hati yang ikhlas, semuanya pasti berjalan lancar, dan jangan takut salah, dan jangan takut juga tidak berhasil. Jadi seperti itu Bu Nina, saya katakan kepada anak-anak ini gitu. Iya, baik Pak Solo. Setelah kita berbincang-bincang di coaching ini, sepertinya sudah banyak ya Pak strategi-strategi yang akan Bapak terapkan dan yang sudah mungkin beberapa itu Bapak jalani ya. Jadi di sini Bapak itu ingin membangun anak-anak yang memiliki pembelajaran secara pasif ya dalam perpangkatan itu menjadi lebih aktif. Kemudian juga Bapak membantu anak-anak tersebut itu ya dengan memberi soal yang mana perpangkatannya tadi itu lebih mudah untuk dikerjakan kepada anak-anak yang fasih. Kemudian juga Bapak memberikan refleksi ya, kemudian bertanya juga kepada anak-anak tersebut, dan yang paling penting di sini saya lihat Bapak itu memberikan motivasi, yang mana motivasinya itu dapat membangkitkan semangat belajar mereka sehingga mereka itu bisa lebih pede, ya, lebih percaya diri, tidak minder, dan lebih beranilah mengutarakan apa yang mereka tidak bisa mungkin pada pembelajaran tersebut. Kemudian Bapak juga bersedia meluangkan waktu Bapak ya 2 kali dalam seminggu ya Pak ya. Kemudian juga Bapak berdiskusi ya dengan orang tua siswa, ya saling berkoordinasi juga dengan kepala sekolah, membuat jadwalnya, kemudian juga dengan anak-anak, menjadikan anak-anak lain yang lebih dari mereka itu menjadi tutor sebaya ya Pak ya. Iya Bu. Sangat luar biasa sekali coaching kita pada malam hari ini ya Pak ya. Baik Bu.
Iya, Saya berharap, setelah selesai, coaching kita pada malam hari ini, saya berharap Bapak dapat mengimplementasikan strategi rencana-rencana Bapak, dan saya berharap Bapak bisa terus berkomitmen ya, walaupun nanti mungkin ada pasang surutnya, tapi percayalah seperti yang tadi Bapak katakan ya, semuanya itu tulus dari hati dan ikhlas ya demi anak didik Bapak. Ya Pak ya. iya. Terima kasih Bu. Iya nanti Jadi saya iya. juga terima kasih kepada Ibu sebagai coach memberikan semangat spirit kepada saya untuk lebih melangkah lebih maju lagi, dan saya berterima kasih Ibu juga berikan tadi juga nasihat-nasihat kepada saya. Semoga Ibu juga sehat-sehat lagi Bu, diberikan rezeki yang melimpah daripada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena juga kekuatan-kekuatan kita juga sebagai saya guru dalam memberikan pembelajaran, sebagai Ibu Nina pelatih atau coach saya untuk melakukan ini. Semoga apa yang Ibu katakan saya dapat melakukannya dalam kehidupan sehari-hari, Bu. Iya. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih sekali ya Pak ya doanya, doa yang sama untuk Bapak juga.